Get on your knees and bow down. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film berjudul The System yang dirilis tahun 2022. Bercerita tentang mantan marinir perang yang harus kembali membrutal demi keselamatan sang anak. Oke, tanpa berlama-lama di awal, kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film, kita akan dibawa ke suatu tempat yang merupakan tempat pembuatan narkoboy. Semua orang di sana terlihat sedang sibuk dengan tugasnya masing-masing. Sementara di luar, pria bertopeng mendekati tempat itu lalu menyerang semua orang yang ada di sana. Diberitahu kalau pria ini bertujuan untuk mengambil semua barang haram di tempat itu lalu akan ia jual kembali. Setelah melumpuhkan semua orang, pria tersebut pun kabur keluar. Namun sayangnya di luar sudah banyak polisi yang langsung memojokkan pria itu dan kemudian menangkapnya. Ketika diinterogasi, para polisi itu mendapat kabar kalau pria tersebut bernama Gibson yang merupakan mantan marinir perang. Banyak sekali medali penghargaan yang sudah Gibson dapat, yaitu akibat kehebatannya ketika berperang di Irak dan di Afghanistan. Tak lama kemudian datanglah ketua polisi yang bernama Eric. Di sini Eric sangat menyayangkan Gibson yang seorang mantan marinir perang kini harus menjadi kriminal. Gibson menjawab kalau semua ini ia lakukan karena terpaksa. Setelah pensiun dari militer, Gibson tidak mendapat tunjangan apapun dari pemerintah. Gibson juga melamar ke beberapa perusahaan namun hasilnya selalu ditolak. Sedangkan saat ini Gibson sangat membutuhkan uang untuk biaya pengobatan sang anak yang harus dioperasi secepatnya. Hingga akhirnya Gibson nekat merampok barang haram dari orang-orang tadi untuk ia jual kembali. Mendengar hal tersebut, Eric si ketua polisi mengatakan kalau saat ini dia mempunyai pekerjaan untuk Gibson, yaitu dengan memasukkan Gibson ke dalam penjara untuk membongkar semua kejahatan sang kepala sipir. Selama ini, para FBI dan polisi sudah mencurigai sang kepala sipir karena di penjara tersebut banyak sekali napi yang tiba-tiba tewas tanpa sebab. Anggota DEA juga mencurigai kepala sipir penjara itu sebagai pengedar barang haram yang bekerja sama dengan para mafia. Jika Gibson bisa melakukan misi rahasia ini, Eric berjanji kalau pemerintah akan menanggung semua biaya operasi anak Gibson dan memberi Gibson uang yang sangat banyak. Karena Gibson sedang membutuhkan uang, ia pun langsung mengiyakannya. Tak lama kemudian, Gibson dibawa ke penjara tersebut dengan para tahanan lainnya. Di sana, Gibson dan tahanan baru dikumpulkan lalu disuntikkan cairan chip untuk memantau setiap pergerakan para tahanan di sana. Hingga akhirnya semua tahanan baru pun dibawa ke selnya masing-masing. Ketika Gibson akan dimasukkan ke dalam sel, terlihat para tahanan senior yang langsung membuli Gibson. Sesampainya di dalam sel, Gibson menemukan sebuah ponsel di bawah ranjang. Ketika ponsel itu dibuka, terlihat pesan yang mengatakan kalau ponsel itu sengaja dikirim Eric agar Gibson bisa dengan cepat melaporkan semua kejahatan sang kepala sipir. Keesokan harinya, ketika Gibson akan sarapan, tiba-tiba ia didatangi oleh seorang napi yang langsung meminta Gibson agar sujud kepadanya. Gibson yang masih waras, ia pun menolak lalu meludahi tahanan tersebut. Setelah itu, Gibson pun pergi ke lapangan penjara. Di sana, Gibson dihampiri oleh tahanan bernama Miller yang langsung mengajak Gibson bergabung dengan gengnya. Namun, Gibson menolak ajakan Miller karena dirinya lebih suka sendiri.
Sore harinya ketika Gibson mengepel salah satu ruangan, ia melihat Miller yang diserang oleh beberapa tahanan lain. Namun di sini Miller mampu membalikan keadaan lalu melumpuhkan semua tahanan yang menyerangnya itu. Melihat hal tersebut, Gibson pun menyadari kalau Miller bukanlah orang sembarangan. Ketika Gibson di toilet, kini giliran Gibson yang diserang oleh sekelompok tahanan yang tadi diludahinya. Untungnya ada salah satu tahanan yang tiba-tiba membantu Gibson dan kemudian sipir pun datang memisahkan mereka. Tak lama setelah itu, Gibson dibawa oleh para sipir untuk menghadap sang kepala sipir yang bernama Danny. Ini orangnya. Di sini Gibson sadar kalau Danny adalah target utama Gibson dalam misi rahasia ini. Danny mengatakan kalau ia berniat merekrut Gibson untuk menjadi petarungnya karena Danny tahu kalau Gibson adalah mantan marinir perang yang cukup disegani di militer. Danny juga menjelaskan kalau di penjara ini ada ruang bawah tanah yang ia gunakan sebagai arena pertarungan untuk para tahanan. Jika Gibson bersedia menjadi petarung Danny, maka Danny berjanji akan mengurangi masa hukuman Gibson. Akan tetapi jika Gibson menolak, Danny pastikan kalau Gibson tidak akan pernah keluar dari penjara ini. Pada akhirnya Gibson menyetujui permintaan Danny, karena kita tahu kalau Gibson sedang menguak semua kejahatan Danny untuk dilaporkan kepada Eric, si ketua polisi. Setelah itu, Gibson pun diantarkan kembali menuju ke selnya oleh seorang sipir wanita. Sesampainya di dalam sel, di sana sudah ada tahanan yang sebelumnya menolong Gibson dan ia bernama Jack. Ternyata saat ini Gibson sengaja disatu-selkan dengan Jack demi keamanannya. Kemudian Jack mengatakan kalau dirinya sudah 4 tahun di penjara ini. Semenjak Danny menjabat sebagai kepala sipir, penjara ini selalu mempertarungkan tahanannya sampai salah satu dari mereka ada yang tewas. Mendengar hal tersebut, Gibson pun pergi ke toilet lalu melaporkan semua informasi yang baru saja ia dapat kepada Eric. Keesokan harinya, Jack membawa Gibson untuk kembali mengasah kemampuannya di ruangan olahraga. That's enough. Setelah itu, Jack juga memberitahu mana saja tahanan-tahanan yang akan menjadi lawan Gibson di pertarungan nanti. Hingga malam harinya, Gibson dibawa ke ruangan bawah tanah karena malam ini Gibson akan dipertarungkan. Sesampainya di sana, ternyata saat ini sedang ada pertarungan antara Miller dengan salah satu tahanan lain. Pertarungan itu sengaja disiarkan secara live kepada seluruh tahanan yang ada di sana. Terlihat Danny sang kepala sipir juga sedang asik menyaksikan pertarungan tersebut. Setelah Miller memenangkan pertarungannya, kini tibalah Gibson yang harus melawan tahanan asal Meksiko dan pertarungan itu pun dimulai. Di ronde pertama terlihat Gibson sedikit kewalahan. Namun di ronde kedua, Gibson mampu menghajar lawannya hingga membuatnya tewas. Melihat Gibson memenangkan pertarungan itu, Danny pun sangat bahagia karena saat ini dia mempunyai petarung baru yang bisa diandalkan. Setelah pertarungan itu selesai, terlihat Miller yang menemui Danny. Di sini Miller meminta Danny agar segera membebaskannya karena Miller sudah memenangkan pertarungannya tadi. Namun Danny malah menjawab kalau ia masih ingin melihat Miller bertarung. Mendengar hal tersebut, Miller mengancam kalau Danny tidak segera membebaskannya, maka Miller dan semua anak buahnya akan membuat kekacauan besar di penjara ini. Adegan berpindah ke Gibson yang sedang dibesuk oleh seorang pengacara bernama Anna. Diberitahu kalau Anna ini adalah pengacara khusus untuk mantan marinir yang akan membantu membebaskan para mantan marinir ketika mereka di penjara.
Anna mengatakan kalau ia bisa dengan cepat membebaskan Gibson. Namun karena Gibson sedang menjalankan misi rahasia, ia pun menolak bantuan dari Anna. Pada akhirnya, Anna memberi kartu namanya kepada Gibson lalu meminta Gibson agar segera menghubunginya jika Gibson membutuhkan Anna. Keesokan harinya, terlihat Gibson yang sedang makan bersama Jack. Tiba-tiba Miller datang lalu mengatakan kalau Gibson jangan besar kepala karena dia baru sekali memenangkan pertarungannya. Malam harinya, Gibson kembali dipertarungkan dengan tahanan yang berasal dari Asia. Terlihat si tahanan itu sangat sombong dan memamerkan jurus kungfunya. Namun ketika pertarungan dimulai, inilah yang dilakukan Gibson. Melihat kemenangan Gibson, Miller semakin marah karena ia takut kalau Gibson akan menggantikan kedudukannya sebagai sang juara di penjara ini. Keesokan harinya, ketika Gibson beraktivitas, tiba-tiba ia diserang oleh beberapa anak buah Miller. Sipir wanita yang melihat itu, ia pun mencoba melerai mereka. Namun sayangnya sipir wanita itu harus tertusuk oleh para anak buah Miller. Gibson yang emosi kepada Miller, ia pun segera mendatangi Danny lalu meminta Danny agar mempertarungkannya dengan Miller. Danny menjawab kalau Gibson masih belum mampu untuk mengalahkan sang juara. Namun Gibson tetap memaksa agar ia segera dipertarungkan dengan Miller. That shows my weakness. Malam harinya, Danny membawa Miller dan dua anak buahnya ke ruang bawah tanah. Di sini, Danny langsung menghabisi kedua anak buah Miller. Kemudian, Danny mengatakan kalau semua itu sebagai hukuman anak buah Miller yang telah berani melukai sipir wanitanya. Danny juga mengatakan kalau besok malam dirinya akan dipertarungkan bersama Gibson. Okay. Glad we're on the same page now. Pagi harinya terlihat Gibson dan Jack yang sedang berlatih untuk menghadapi Miller. Gibson juga menyempatkan memberi informasi kepada Eric tentang bagaimana di penjara ini. Malam harinya tibalah saatnya Gibson bertarung dengan Miller dan pertarungan itu pun dimulai. Namun pada akhirnya Gibson mampu menghabisi Miller. Keesokan harinya terlihat semua tahanan tunduk kepada Gibson karena sekarang Gibson adalah sang juara. Tak lama kemudian Gibson pun dipanggil oleh Danny. Di sini Danny berterima kasih kepada Gibson karena video pertarungannya semalam terjual sangat mahal. Danny mengajak Gibson berkeliling penjara ini lalu mengatakan kalau sekarang Danny berencana akan menjadikan Gibson sebagai pemimpin para tahanan yang ada di penjara ini. Kemudian Danny juga mengajak Gibson ke tempat pembuatan barang haramnya yang ada di dalam penjara itu. Ternyata dugaan DEA selama ini benar karena Danny merupakan bandar narkoboy berkedok kepala sipir. Setelah itu Danny memperlihatkan jasad kedua anak buah Miller yang sudah ia habisi kemarin. Danny mengatakan kalau saking pedulinya ia kepada Gibson, Danny sampai menghabisi dua anak buah Miller yang berniat mencelakai Gibson kemarin. Mendengar semua itu, Gibson malah menolak tawaran yang diberikan oleh Danny. Penolakan itu tentu membuat Danny sedikit marah. Kemudian Danny membawa Gibson ke ruangannya untuk dipertemukan dengan seseorang. Sesampainya di sana, Gibson sangat terkejut karena orang itu adalah Eric, si ketua polisi.
Ternyata selama ini Eric dan Danny sudah bekerja sama dalam berbisnis menjual video tarung bebas di dalam penjara dan menjadi bandar barang haram. Dari pertama Eric melihat Gibson, ia sudah tertarik dengan kehebatan Gibson yang merupakan mantan marinir perang. Hingga kemudian Eric sengaja menipu Gibson dengan mengatakan kalau Gibson akan diberikan misi rahasia di dalam penjara ini yang padahal itu semua hanyalah jebakan Eric. Kemudian Danny mengeluarkan Jack, sahabat Gibson yang sudah disekap olehnya. Di sini Danny mengancam akan menghabisi Jack jika Gibson tidak mau ikut bergabung dengannya. Dengan terpaksa, akhirnya Gibson pun harus menuruti semua perkataan Danny, yaitu menjadi petarung dan membantu mengelola barang haram di sana. Malam harinya, ketika di dalam sel, terlihat Gibson yang sedang merencanakan sesuatu bersama Jack. Hingga keesokan harinya, diam-diam Gibson dan Jack mengajak semua tahanan di sana untuk melakukan penyerangan kepada Danny dan semua sipir yang bertugas. Para tahanan yang takut dengan Gibson, akhirnya mereka pun menuruti semua apa yang Gibson perintahkan. Sore harinya, Gibson kembali didatangi oleh pengacara Anna. Di sini barulah Gibson meminta bantuan Anna agar segera melaporkan semua kejadian di dalam penjara ini kepada FBI. Gibson juga memberikan semua barang bukti yang telah ia dapatkan. Keesokan harinya, kita diperlihatkan Danny dan Eric yang saat ini baru saja mendatangkan petarung baru dari penjara lain. Hingga malam harinya, petarung itu pun diadukan dengan Gibson. Dengan cukup mudah, Gibson mampu menghabisi petarung tersebut. Kemudian Gibson memerintahkan semua tahanan di sana untuk menyerang Danny dan antek-anteknya saat ini juga. Di tengah kericuhan, Danny mencoba melarikan diri, namun Gibson berhasil mengejar Danny lalu mereka pun berhadapan. Sayangnya Danny berhasil menembak rompi anti peluru Gibson lalu memojokkannya. Untungnya dari belakang Jack datang dan langsung menghajar Danny. Karena Danny membawa senjata, pada akhirnya Jack dan Gibson berhasil dipojokkan oleh Danny. Beruntung pasukan FBI dan DEA datang tepat waktu, yang mana mereka pun langsung menangkap Danny. Setelah itu datanglah Anna si pengacara lalu mengatakan kalau FBI dan DEA dengan cepat merespon laporannya hingga langsung menggerebek ke penjara ini. Anna juga mengatakan kalau pemerintah akan segera membebaskan Gibson dan menanggung semua biaya operasi anak Gibson. Bahkan pemerintah juga berniat merekrut Gibson untuk menjadi anggota FBI. Hingga akhirnya Gibson pun keluar dari penjara itu dan tidak lupa ia berterima kasih kepada Jack yang sudah menjadi sahabatnya selama di dalam penjara ini. Setelah keluar dari penjara, terlihat Gibson yang langsung disambut oleh anak tercintanya. Di balik itu terlihat juga Danny yang sekarang sudah memakai baju tahanan karena sebentar lagi dia akan dihukum mati. Lalu film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah. Salam buat semuanya dari Hampura Film.